Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah ala alaihi hamdan katsira wa nadhkuru dzikran la yughadiru fil qalbi istikbara wa la nufura. Alladzi as'ada wa ashqa wa amata wa ahya wa awjada wa afna. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nukarrim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini saya kembali lagi bisa bersama dengan Bapak Syamsuddin. Alhamdulillah, apa kabar Bapak? Baik. Pak Syamsuddin adalah salah satu warga yang ada di Kapling Sambau 4. Beliau pekerjaan sehari-hari sebagai penggali kubur di Taman Makam Umum atau tempat makam umum TPU Kelurahan Sambau, Kecamatan Nungsa, Kota Batam. Apa kabar Pak Syamsuddin? Baik, alhamdulillah. Semoga Pak Syamsuddin dan keluarga sehat selalu ya. Pak, ini karena banyak permintaan dari pemirsa, dari sahabat-sahabat, dari viewer tentang video Bapak semalam karena sebentar, jadi mereka ingin lebih jauh lagi, ingin tahu tentang banyak lagi bagaimana cerita pengalaman Bapak ketika menggali kubur di pemakaman umum. Tentunya banyak hal yang dialami karena di sana banyaknya orang yang dikubur atau masyarakat yang dikubur di sana. Yang Bapak biasa alami seperti apa kalau menggali kubur itu? Yang biasa dialami ada yang tergantung amalan orang yang dilakukan di dunia, macam mana amalannya ya, macam itu dia dapat dia. Oh, seperti itu. Yang pernah Bapak alami seperti itu? Iya. Yang pernah Bapak alami seperti apa? Kedahsyatan baik itu rahasia ilahi yang ditampakkan ketika dikuburkan seperti apa? Yang paling Bapak kenang seperti apa? Ya itu macam-macam itu Pak. Ada yang berair tempatnya. Ada yang berair. Liangnya berair. Liangnya. Liang lahatnya berair ya. Liang lahatnya itu kalau jeblok bawah betul, dia bisa ditimba airnya. Oh, jadi semakin digali semakin makin ada airnya. Nah, ada airnya seperti itu. Terus apa setelah Bapak tanya-tanya ke pengantar atau ke keluarganya, orang itu biasanya seperti apa? Ya, orang itu tanya-tanya itu memang itu dari waktu dia hidup memang macam itu orangnya katanya. Oh, artinya pelit sama air gitu? Iya, pelit sama air. Oh, pelit sama air, artinya tak mau berbagi air kepada tetangga atau orang di sekitar, atau mungkin orang mau bertamu, dia tak mau ngasih air, atau walaupun air putih gitu ya mungkin. Iya. Benar nggak itu katanya adalah seorang ustadz? Iya. Oh, menurut orang pengantar atau tetangganya dia seorang ustadz seperti itu di salah satu daerah di Kota Batam ya? Iya. Oh, seperti itu ya. Terus apa lagi Pak Syamsuddin yang biasa dialami ketika menggali kubur? Yang ada satu lagi, kalau bunuh diri itu ada jenazah yang bunuh diri. Ada jenazah bunuh diri. Cowok apa cewek? Cowok. Oh, cowok. Ya. Terus itu kalau kita kali yang bunuh diri itu memang tanah, tapi dibilang tanah macam batu. Oh, bilang tanah macam batu, saking kerasnya ya? Iya, saking kerasnya. Tapi bukan batu ya? Bukan batu, tanah. Tanah, tapi keras. Tapi keras. Oh, gitu. Hampir berapa jam atau berapa gali itu untuk bisa sampai dalam? Apa gak pernah sampai dalam-dalam? Bagaimana itu? Itu ya mungkin mau bisa 3 jam lebih. 3 jam lebih. Tapi akhirnya bisa juga ya? Akhirnya bisa juga. Soalnya dalam puasa itu. Oh, gitu. Nah, setelah ditanya sama pengantar atau keluarga yang jenazah ini, kenapa waktu hidupnya dia? Ya kalau itu masalah hidupnya cuma kan gara-gara cewek aja dia bunuh diri. Oh
dia meninggalnya bunuh diri gara-gara cewek. Nah, gara-gara cewek. Gara-gara perempuan ya. Ya, gara-gara Subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan saudara dijauhkan seperti itu karena dunia tidak sekecil daun kelor. Nah, apalagi Pak Samsudin yang bisa diceritakan ke pemirsa pengalaman menggali kubur itu? Banyak juga yang apa? Kadang-kadang ambulannya mau sampai, tanahnya runtuh. Subhanallah. Jadi jenazah itu dimuat ambulan Iya. setelah sampai di TPU, Iya, tempat pemakaman umum, itu tanahnya amblas. oh, liang lahannya amblas. Amblas ya. Amblasnya itu kenapa? Apa kena air ke atau memang bagaimana itu Yang- sebabnya yang ketika amblas itu? Yang itu katanya kan apa? Katanya yang mana yang apa tanah di dunia ini waktu dia masa dia hidup, dia misalnya kan tanah orang. Tanah juga. Jadi setelah ditanya sama Pak Samsudin ke keluarganya atau pengantarnya, ternyata orang tersebut suka mengambil tanah orang. Iya. Atau mungkin setiap dia buat rumah, mungkin bukan hak dia, Nah, dilebihi walaupun hanya sejengkal kan? iya ya. Seperti itu. Atau mungkin dia punya tanah dijual ke orang lain, kemudian dijual lagi sama orang lain, bisa jadi seperti itu ya? Iya, bisa jadi seperti itu. Oh, jadi di kehidupan di dunia seperti itu. Iya. Subhanallah, na'udzubillah. Para pemirsa, mudah-mudahan kita semua dijauhkan seperti itu dan kita selamat dunia sampai akhirat ya. Kemudian apa yang Pak Samsudin alami lagi selama menggali kubur? Ya, kejadian-kejadian itu memang banyak, tapi kita tak bisa nganukan semua. Oh, tak bisa menyampaikan semua ya, saking banyaknya ya. Iya. Saking banyaknya. Terus ya, yang masalah itu ada jenazah yang tertukar, gimana ceritanya itu? Yang jenazah tertukar tuh ada satu Hmm. cewek sama cowok. Cewek sama cowok. Jadi Jadi yang itu, yang cewek ini sudah digalikan lubang, ah. udah siap lubangnya. Hmm. Jadi jenazahnya datang, Hmm. rupa-rupanya ambulannya dua, jenazah dua. Oh, berbarengan dengan salah satu jenazah yang lain. Iya. Cowok apa cewek yang datang juga ini? Yang datang ini cowok. Cowok. Oh, yang masih lajang itu. Iya, yang masih lajang. Nah, Akhirnya dia dimasukkan ke lubang ini. Lubang cowok oh, ini. yang cowok ini yang datang akhiran ini. Iya. Padahal Iya. bukan lubang dia kan? Bukan lubang dia. Yang untuk diperuntukkan untuk si ibu atau si cewek ini kan? Iya. Cuma tertukar. Tertukar. Oh. Misalnya bukan tertukar. Ya artinya yang dimasukkan malah yang si cowok ini kan? Iya. Padahal kuburannya ini untuk si cewek. Iya, untuk cewek ini. Nah, akhirnya gimana reaksi keluarga Pak Samsudin ketika itu? Itu kalau kita tak bisa ngamalkan itu kan berkelahi. Tangkap-tangkap mulu gitu. Jadi kita bilang macam mana, mau berkelahi atau mau diganti. Nah, jadi kalau akhirnya mau diganti silakan. Kita gali bersama di situ. Nah, Terus? di mana tempatnya. akhirnya Jadi akhirnya kita gali, udah selesai dikebumikan yang cowok ini, baru juga siap lubangnya ini, udah siap juga lubangnya, yang cewek ini. Gitu. Jadi tapi tertukar kan? Nah, tertukar. Oh, gitu ya. Terus apa lagi Pak Samsudin yang dialami semenjak panjenengan semenjak Bapak Samsudin kerja di TPU itu, apalagi yang sangat teringat, terekam di pikiran Bapak sampai sekarang biar menjadi ibrah pelajaran untuk kita yang masih hidup ini? Apalagi selain itu? Yang itu ada satu lagi. Kalau kata orang ini yang apa? Kalau kita pandai mengaji, pandai baca Al-Quran, hafal Al-Quran, kita misalnya tiga bulan dalam tanah, kita belum apa-apa lagi kita. Jadi Bapak pernah nampak mayat yang masih utuh, begitu maksudnya? Pernah. Oh gitu. Gimana ceritanya kok bisa Bapak nampak jenazah masih utuh? Gimana ceritanya itu? Ya, kan kita gali di kakinya. Oh, gali di ujungnya ya, Gali di ujung hilirnya kaki, ya. ya. Nah, terus? Jadi kan di sangka ini, pas kayunya ini, lubang perannya ini, kita galinya. Iya. Jadi antara jauh dari kayu itu kita gali,
luka-lukanya di belakangan lagi. Tapi nggak kena ke mayatnya ya kan, cangkulnya enggak. Enggak kena. Enggak kena. Tapi setelah dilihat sama Pak Samsudin itu masih utuh. Masih utuh. Ya kan runtuh lubang yang sebelahnya. Runtuh gitu, berubah masuk, tidak nampak dalam. Bajunya pun masih 3 bulan itu belum, masih macam baju bapak. Masih putih. Masih putih. Oh, belum kotor walaupun hujan. Iya. Orangnya pun masih apa? Masih tegas saja. Ternyata setelah ditanyain sama Pak Samsudin, apa kata keluarga atau kata orang-orang yang tahu dia? Ya, keluarganya itu kami tanya, katanya memang bapak kami itu memang bagus dia, ngapal Al-Quran setiap penghafal Al-Quran, dia tahfiz ya, tahfizul Quran saudara. Jadi benar, memang orang yang penghafal Al-Quran dan pengamal Al-Quran atau tahfizul Quran atau hafizatul Quran atau hafizul Quran, insya Allah akan dijamin oleh Allah jasadnya ketika dikubur tidak akan hancur atau tidak akan runtuh atau dimakan rayap atau ulat. Ini saksi mata dari Pak Samsudin. Beliau ini selaku penggali kubur sudah berapa tahun, Pak? Sudah 8 tahun. Sudah 8 tahun di TPU, tempat pemakaman umum Kelurahan Sambau, Kecamatan Nungsa, Kota Batam. Jadi sangat tahu persis beliau ini siapa dan bagaimana orang itu dikubur, dan mungkin beliau ini sambil muhasabah mengingat-ingat diri bagaimana pentingnya hidup baik di dunia itu. Seperti itu Pak Samsudin ya. Karena kita hidup ini saudara pemirsa hanya sebentar. Artinya selanjutnya kita akan menghadap kepada Allah, akan dikuburkan di liang lahat. Seperti itu, tidak membawa apapun, cuma yang dibawa kain putih. Betul Pak Samsudin? Ya, makanya ada ayat Al-Quranul Karim yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa atau setiap jiwa yang bernyawa pasti Allah akan matikan atau pasti dia akan menemui ajalnya. Nah, harapan Pak Samsudin ke depannya bagaimana? Untuk semangat menggali kubur ya, dengan ikhlas, dengan tulus ya. Nah, jadi bagi pemirsa, saudara sekalian, karena Pak Samsudin ini istrinya namanya di sini namanya Bu Lismar, kalau warga sini memanggil Umi Lismar. Istrinya Pak Samsudin ini adalah guru ngaji di sekitar Kapling Sambau ini, yang hari-harinya hanya mengajar anak ngaji dan sambil bantu administrasi pengurusan pemakaman umum, membantu suaminya Pak Samsudin. Kalau saudara atau pemirsa penasaran dengan keluarga beliau atau ingin beramal atau barangkali mau menaikkan umroh bahkan haji Pak Samsudin dan keluarganya, bisa langsung pemirsa saudara khususnya yang ada di Kota Batam, di Singapura atau di Malaysia, bisa main-main ke Kapling Sambau 4, mohon maaf, Blok B nomor 1314, atau di nomor HP Pak Samsudin. Berapa nomor HP-nya Pak Samsudin atau WA-nya? 0853 63 63 77 65 11. 11. Nah, oke pemirsa, mungkin untuk malam ini cukup sekian dulu, karena kemarin sebentar terputus karena hilang data filenya, maka malam ini saya datang lagi, dan mungkin nanti dilanjutkan dengan kisah-kisah selanjutnya, dengan kisah-kisah inspiratif baik dengan Pak Samsudin maupun dengan Umi Lismar atau dengan tokoh-tokoh lain atau warga lain yang mempunyai tentunya pengalaman hidup inspiratif yang bisa muhasabah untuk kita, bisa berorientasi kehidupan yang lebih baik kepada kita semua. Betul Pak Samsudin ya? Betul. Selamat Pak Samsudin. Selamat bertugas, mudah-mudahan sukses selalu ya. Mudah-mudahan ikhlas dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dulu pemirsa dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa terus dukung channel kami dengan cara
Subscribe, like, share, dan komen.